Oke, selamat sore Sore. semuanya. Terima kasih sudah bersabar menanti eh, kerumitan laptop saya. Padahal barusan saya ada acara Zoom baik-baik saja, atau nggak tahu nggak baik-baik saja juga mungkin karena saya hanya mendengar. Ini jadinya suara dari laptop. Jadi kalau ada sebentar lagi ada yang masuk ke ruangan saya minta tanda tangan, mungkin suaranya akan Wah, terdengar. masih di kantor. Iya, saya di kantor, Pak, hari ini. Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat sore, salam sehat semuanya. Sudah bergabung di Macat 10 dengan tamu khusus atau sangat khusus, Prof. Wono Setiabudi. Topik kita hari ini keindahan matematika. Nyambung sekali dengan topik Macet 8, matematika ditemukan atau diciptakan. Dan topik Macet 9, matematika dan musik. Waktu itu Pak Oki bertanya, wah kita harus mendefinisikan indah itu apa begitu ya. Nah, nanti dalam pembicaraan kita tentang keindahan matematika, mungkin akan nyerempet-nyerempet pula dengan eh, yang kita bicarakan apakah matematika ditemukan atau diciptakan itu begitu ya. Baik, sebelum saya memperkenalkan Pak Wono atau barangkali Pak Wono tidak perlu saya perkenalkan, tapi tentunya kurang sopan saya kalau tidak me- paling tidak saya share ini. Eh, sudah tampak ya Eki teman-teman Pak Wono. Ya. Udah, Pak. Udah, ya ini ada yang nanya itu foto kapan katanya. Wih, Iya, saya itu bilang foto ini Pak Wono kapan? yang saya kenal. 2006 ini. Ini Udah Pak tua Wono yang saya banget. kenal. Jadi Pak Wono adalah dosen saya, dosen Pak Teo. Eki pernah Pernah, Pak, kompleks. ajar Pak Wono Analisis ya. kompleks. Iya. Eh, Anwar juga pernah. Pernah, Pak Anwar. Mas Hadi juga barangkali begitu. Belum. Mas Adi mah belum. Ya, dan banyak di antara kita sudah pernah ajar atau mengikuti kuliah Pak Wono. Terima kasih Pak Wono atas eh, kesediaannya untuk menjadi teman berbincang buat kita semua nih di sore hari ini tentang keindahan matematika. Nah, kenapa untuk topik ini saya memilih Pak Wono? Ini ada buku Pak Wono yang sampulnya saja sudah indah begitu ya, walaupun judulnya barangkali tidak ada kata indah. Tetapi yang lebih lebih relevan dengan topik kita hari ini adalah ini. Ini adalah judul orasi Pawono, orasi di forum atau di majelis guru besar waktu itu ya. Matematika, seni pemecahan masalah, bahkan untuk hal yang tak terlihat. Ada kata seni di situ. Um, Sampai acara orasinya juga diliput beberapa media, Okezone, dan saya cek juga Kumparan juga, gitu. Jadi ini sangat terkait dengan topik yang kita bahas sekarang. Nah, saya sendiri menemukan beberapa artikel yang relevan, tetapi karena tamu kita adalah bintang untuk acara Medset 10 hari ke-10 pada hari ini, jadi saya akan uh, memberi kesempatan pada Pak Wono untuk menyampaikan barangkali satu dua paragraf pembuka tentang persepsi Pak Wono tentang matematika pada umumnya dan yang terkait dengan topik kita hari ini. Keindahan matematika tuh kalau bagi Pak Wono yang bisa dipahami oleh kita semua tapi ya Pak ya, itu apa? Nah, kita semua di sini kan ada Maximilian tadi sebentar saya cek ada Vale dan biasanya ada guru hadir, ada Kang Bahrudin dari kota Cilegon nih, ada eh, Mbak Farah dari mungkin dari NTT ya atau dari Papua.
Saya dari Papua, Pak. Dari Papua. Iya. Kemudian ada Firdaus Nusur dari mana itu? Nanti bisa memperkenalkan diri. Jadi saya mohon Pak Wono bisa membuka dengan 1-2 paragraf tentang matematika dan keindahan matematika itu sebelum nanti kita banjiri dengan pertanyaan dan mungkin tambahan dari Pak Theo atau Eki, Mbak Mas Adi semua boleh nimbrung. Pak Wono, mangga. Oke, waduh, terima kasih Pak Indra. Saya sebetulnya sudah merasa mulai lupa-lupa semua ini matematiknya. Justru Ya. itu. Justru itu kita undang Pak Wono supaya nggak lupa. Iya. Nggak. Saya merasa wah ini sudah percaya ke ini. Ya terima kasih tetap diundang. Moga-moga masih tidak pikun gitu kan. Kalau zaman dulu hampir 70 itu sudah hampir pikun itu. Wah, ya terima kasih. Kalau saya ya tentu saja paling suka itu yang namanya mungkin kalau beauty tadi saya dengar Pak Oki harus didefinisikan dulu ya. Kalau saya melihat ya beauty itu tidak tunggal ya. Seperti halnya musik gitu kan. Musik itu Pak Jokowi suka metal. Metal dia merasa indahnya gitu. Pak Wono enggak ya? Musik jazz merasa indahnya. Saya sih yang kecapi itu aja tuh enak gitu. Jadi demikian pula dengan beauty-nya di matematik menurut saya macam-macam gitu. Ya, ada orang yang bisa senang melihat matematik. Begitu bisa menjelaskan alam semesta hanya dengan kertas dan pensil, itu sudah melihat sesuatu yang luar biasa begitu ya. Abstrak dan akibat dari abstraknya itu luar biasa sekali ya, karena dengan abstraknya itu kita bisa membuat soalnya itu dengan kombinasi yang luar biasa, yang misalkan saja teori bilangan itu kan sudah mulai zamannya Pythagoras sampai sekarang Terence Tao itu sedang mencari gaps dari prime numbers, itu kan luar biasa sekali, tidak ada batasnya begitu ya. Jadi membuat kreativitas yang sangat tanpa batas. Tentu saja saya paling menjadi luar biasa, ada banyak soal yang di real tapi dengan menggunakan kompleks ya, variabel kompleks kita bisa menyelesaikannya, kan sangat luar biasa ya. Jadi persoalannya terlihat, diangkat ke atas, terus bisa balik lagi, kan satu hal yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Ada hal lain lagi apa? Membuat dua orang yang belum pernah melihat sama-sama, misalkan saja gelombang masuk ke dalam bumi terus balik lagi, dua orang yang sama-sama tidak pernah masuk ke dalam bumi tapi bisa setuju bahwa ini loh struktur di dalamnya, kan sangat luar biasa menurut saya ya. Satu lagi ya, sekarang mungkin Anda lihat itu tuh Harry Potter ya. Sekarang sudah berkembang itu, persamaan matematiknya sudah muncul, yaitu jubah itu bahasa Inggrisnya jubah clock. Nah,
Loh, itu ya. cloak. Persamaan matematiknya artinya sudah ada begitu ya, hanya dari harmonik, persamaan Helmholtz gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu kalau saya melihatnya ya. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Hendra. Baik, Dari 2 oke. paragraf. Oke. Iya. Oke, terima kasih Pak Wono. Tentang Iya. Harry Potter tuh rasanya itu diungkap juga di media itu, dan mungkin Pak Wono juga waktu itu menyampaikannya ya di orasi ya. Ya, teman-teman, saya kira yang pertama bahwa keindahan matematika itu subjektif, saya kira mungkin teman-teman setuju ya. Tetapi bila kita mempunyai latar belakang yang kurang lebih sama, seperti saat ini, Pak Mas Hadi, Pak Theo, Pak Anwar, Bu Eki, dan teman-teman semua, saya sendiri juga, mungkin bisa setuju tentang hal-hal mendasar yang kita sebut indah. Tapi apa ya hal-hal mendasar itu? Apakah yang disampaikan oleh Pak Wono di poin kedua dan ketiga? Yang kedua tadi kemampuan melihat yang tak terlihat barangkali gitu ya, sesuai judul orasi Pak Wono. Apakah itu maksudnya itu Pak Wono? Ya, artinya salah satu di antaranya ya, bahwa matematik itu ya kalau saya tadi bisa membuat orang tanpa harus melihat, tapi hanya dengan kertas dan pensil orang bisa setuju bahwa itu yang ada di dalam bumi gitu ya, misalkan ya. Jadi yang poin ini kalau boleh saya sebut ini keindahan karena keampuhannya si matematika itu, kurang lebih begitu. Oke. Teman-teman boleh mengelaborasi atau bertanya atau menyanggah atau mengkonfirmasi kalau begini betul nggak begitu? Silakan. Pak Mas Adi yang dari jauh nih, sengaja datang apa karena kangen sama Pak Wono atau mau menyamakan persepsinya tentang keindahan matematika? Mau dengar pertama kangen sama Pak Wono itu Pak Hendra. Di Medan atau di mana? Semalaman bercerita Pak Hendra, Pak Mas Hadi, ya. Oh. Enggak, ini mau nanya Pak Wono, kalau yang Pak Wono sampaikan tadi itu kan apa ya, bahwa matematika itu indah, matematika itu seni, itu hanya untuk konsumsi orang ahli matematika saja. Nggak bisa orang lain mengatakan, mengiyakan atau mentidakkan. Ada enggak yang lebih sederhana dari Pak Wono kira-kira betapa indahnya matematika itu sehingga agak bisa dipahami oleh banyak orang? Bukan hanya untuk lingkungan yang Bapak sampaikan tadi, kalau menyelesaikan fungsi kompleks dengan real dengan kompleks, anak S1 mungkin belum juga bisa menikmati semuanya. Oke, ini terkait dengan poin yang saya sampaikan tadi Pak Wono. Jadi, tapi Pak Wono juga kan sudah menyampaikan Pak Mas Hadi bahwa itu subjektif ya. Jadi implisit di balik itu memang perlu latar belakang yang cukup untuk memahami keindahan matematika itu. Kalau latar belakangnya segini, ya bisa menikmati keindahannya ya segitu gitu. Kalau latar belakangnya segini, bisa menikmati keindahannya lebih tinggi lagi juga. Kalau latar belakangnya segini, Pak Hendra mungkin yang bisa dinikmati di bawahnya. Mungkin gitu bahkan gitu kan. Nggak bisa lebih dari itu. Tapi kita tanya Pak Wono, barangkali sekarang Pak Wono boleh 3 paragraf sampai 10 paragraf Pak Wono. Tapi tadi Pak Theo mau bantu jawab itu kelihatannya tadi
tunjuk Ya, boleh, jari. Pak. Mungkin bagus juga dengan Pak Teo nggak boleh jawab dulu, nggak Oh, nggak boleh. boleh ya? Di sini Maaf. forumnya masih Pak Wono. Pak Wono nggak, saya minta elaborasi lebih Tapi sebagai dari muridnya Pak Wono yang diuji ST1-nya sama Pak Wono, lalu S2-nya dibimbing Pak Wono, saya boleh panas kalau Pak Wono diserang dong. Ah, terima kasih. ya, gimana Pak Wono menanggapi pertanyaan Pak Mas Adi tadi? Ya, halo Nyonya siapa? Lupa tadi. Santi. Ya sebetulnya mungkin ini ya, kalau untuk anak S1 mungkin saya bisa mengatakan bahwa halo dulu dong ke bisa mengatakan begini ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat bahwa di anak SMA itu kan hanya kenal bilangan rasional. Tapi katakanlah sekarang dengan kita bekerja di bilangan real, tetapi pada akhirnya bilangan rasional yang kita inginkan itu bisa diperoleh gitu. Sebetulnya kalau bilangan real juga abstrak kan. Gimana kita mau mengatakan bahwa bisa mengisi semua garis bilangan itu gitu. Itu sudah kita bahas di matchet 1 bahkan Pak. Oh, ya. Nah sekarang luar biasanya lagi bahwa di real pun ada problems yang tidak bisa, kemudian kita naik ke atas di bilangan kompleks, ya. Dan kemudian pada akhirnya bisa balik lagi ke situ. Perumpamaannya ya seperti itu. Oh, suara saya tidak terdengar. Terdengar kecil. Kalau dicek di OBS saya nyala kok indikatornya. Iya. Jadi ya seperti itu. Terdengar, Kalau di SMA mungkin saya membayangkan discussion-nya kan tentu bilangan rasional kan. Tapi dengan menggunakan supersetnya di bilangan real, kita bisa mengatakan kembali apa yang terjadi pada bilangan rasional itu gitu. Ya. Pak Teo. Wah, ini mumpung jadi masih itu boleh nunjuk. Tolong dong. Oke, boleh Pak Teo. Boleh nggak nih Pak Vendra? Boleh. Boleh lah. Oke, menurut saya Pak Mas Adi ya, kadangkala keindahannya itu sebenarnya bukan tidak terlihat, tapi seperti ditutupi gitu. Ya contoh yang simpel aja sebenarnya. Beda ya tuh. Dari sejak SD kita sudah mengenal teorema Pitagoras, betul nggak? Which is remarkable. Given any right triangle, diberikan segitiga siku-siku kayak apapun, pasti segitiga-segitiga itu memenuhi properti tersebut. Itu kan magic banget gitu. Tapi ya tentu diberikan oleh kita mengajarkannya kepada anak-anak SD itu sebagai sebuah kebenaran yang trivial dan yang unexciting gitu. Seperti itu menurut saya gitu ya. Jadi memang kita mempresentasikannya lebih ke arah yang boring gitu, seakan-akan seperti itu. Hal kedua lagi itu, misalkan kita semua tahu bahwa yang dinamakan dengan integral adalah menghitung luas dari area di bawah kurva Fy sama dengan Fx di antara X sama dengan A sampai B. Dan itu adalah limit jumlah Riemann. Yang kalau kita hitung untuk Fx yang bentuknya polinom, itu formidable problem. Kita harus mengerjakan dengan minta ampun gitu, setengah mati. Lalu ada matematik yang datang dan kemudian memperkenalkan teorema fundamental yang menikahkan dua buah konsep, teorema fundamental kalkulus yang menikahkan dua buah konsep antara antiturunan dan limit jumlah Riemann. And then also sudden, voila, jadi mudah sekali perhitungannya gitu. Nah, menurut saya di situ kehebatan dari matematik gitu, bahwa dia bisa
mengeluarkan sesuatu yang invisible tadi gitu, yang nggak kelihatan, dan akhirnya struktur-struktur yang nggak jelas yang berlaku secara umum itu bisa dimunculkan di situ. Hebat sekali kan, Euclid dan kelima elemen saktinya gitu. How is it possible gitu, seperti itu. Nah, jadi maksud saya tuh matematik di sini memang satu hal yang oke, singkat katanya gini deh. Aneh buat saya kalau kita harus berpikir keras mencari di mana bagian indah dari matematik gitu. Terlalu bertebaran gitu sebenarnya. Terlalu bertebaran gimana? Dari konstruksinya tadi Pak Wono bilang gitu ya, bagaimana kita diberikan integers. Kemudian kita mengkonstruksi sebuah bilangan rasional. Dan konstruksi itu dapat kita pakai untuk mengembangkan bilangan kompleks dari bilangan real. Dan konstruksi yang sama dapat kita gunakan di berbagai macam. Hebat sekali, nah matematik tuh bisa pinpoint hal-hal yang seperti itu gitu. Di bidang saya, sistem persamaan diferensial, ada satu model yang dikenal dengan nama predator-prey. Nah, model predator-prey itu ditemukan oleh at least 4 scientist di bidang yang berbeda-beda secara independen, mengerjakan problem yang sama gitu. Lalu kita kenal lagi dengan Laplace equation yang dikenal di fisika sebagai potential flow, juga dikenal sebagai Fick's law, dikenal sebagai Ohm law, dikenal sebagai nama-nama lain yang berbeda-beda, tapi matematik kemudian bilang no, they are all the same. Just Laplacian of something equal to zero. Gitu. Nah, di situ menurut saya matematik itu punya sebuah kekuatan yang besar, yaitu dia bisa melihat hal yang berbeda-beda itu sebagai satu hal yang sama. Makanya saya sering bilang sama teman-teman di S1 dan S2 yang ada di kuliah saya, the real game of mathematics is really classification. Oke, seperti dulu di situ, Pak Theo. Kita tanya Pak Mas Adi, terjawab nggak Pak Mas Adi? Jadi sebentar, mungkin Pak Mas Adinya kemana? ada tuh. Ada kok, Pak. Iya. Lagi berpikir dia. Jadi, kelihatannya begini ya, kalau seorang Pak Jokowi yang sukanya metal dikasih musik jazz, sulit untuk melihat kok musik jazz itu kok indah sekali gitu ya. Indah. Jadi ini poin Pak Wono, apakah seperti kata pepatah, it takes two to tango. Jadi maksudnya untuk bisa melihat keindahan matematika, ya orang ini harus mau masuk dulu ke gitu. dunianya begitu. Boleh menyangkal guru nggak? Boleh. Saya justru nggak setuju banget dengan statement Pak Wono tadi. Ya. Menurut saya gitu ya, kalau soal musik betul banget gitu. Jokowi tidak akan bisa atau akan sangat sulit menikmati musik jazz. Ini nanti didengar ajudannya loh. Jokowinya itu under quotation mark. Oke. Gitu. Nah, dan justru matematik nggak begitu Pak Wono. Buat mereka yang hanya peduli dengan hitung-hitungan, matematik menyediakan rupa-rupa brilliant tricks. You can do this and that to simplify your computation. Buat mereka yang mencintai struktur, matematika mempunyai power untuk look into deep structure. Buat mereka yang matematikanya punya banyak sisi, dan dari tiap sisi itu sebetulnya ada aspek keindahan yang bisa dilihat juga gitu ya. Gitu. Pak Mas Hadi sebetulnya mengcounternya adalah tadi ya, bahwa berbicara abstrak terus balik lagi menyebut real dengan kompleks. Pak Mas Hadi sebetulnya tidak mengcounter itu ya, bahwa tetapi apakah itu akan bisa dinikmati oleh anak SMA gitu kan? Ya, bahwa nah kemudian saya mencoba memperlihatkan bahwa ya sebetulnya mungkin di soal olimpiade kan ada itu polinom ekspresi pangkat 3
kemudian jawabnya satu hanya real, bulat, tapi ekspresinya adalah irasional. Saya lupa bentuknya lah kalau dilihat dari itu. Kan itu sebagai satu hal yang tidak cukup hanya sekedar di bilangan bulat saja atau bilangan rasional saja, memerlukan ekspresi yang di luar dari rasionalnya begitu. Ya oke lah, saya setuju dengan Pak Theo ya bahwa harapannya seorang tadi yang siapa? Moga-moga bisa melihat bahwa keindahan matematik tadi dari yang terlihat dibawa ke abstrak, kemudian bisa menjelaskan kembali ke bawah itu. Harapan Pak Theo kelihatannya semua orang harus bisa menikmati keindahan itu gitu ya. Iya, iya. Kalau boleh saya mau menambahkan, komentar tuh. tapi ya yang untuk anak SMA tentu ada peran guru ya. Yes. Dan itu kita pernah bahas juga gitu ya di pembelajaran matematika. Jadi guru tidak hanya, berarti kesimpulan tambahannya adalah guru tidak hanya membahas teori, soal, apalagi cuma soal gitu ya, dan jawabnya trik gitu ya, tetapi bagaimana menumbuhkan apresiasi siswa terhadap keindahan matematika itu gitu ya. Kalau gitu, saya melihatnya jangan ngajarin matematik seperti ngajarin masak. Masukkan bumbunya, goreng sampai 3 menit, kemudian masukkan itu. Makanya tadi saya tampilkan sampul buku Pak Wono. Sekarang Pak Wono cerita lagi lah tentang bagaimana menumbuhkan apresiasi siswa terhadap matematika itu. Nanti Eki bisa komentar. Tapi Pak Wono dulu kita gali dulu ininya. Karena ada pertanyaan dari Bu Budi juga, tapi intinya saya kira pertanyaannya ya sama dengan yang sedang kita bahas sekarang. Jadi kita dengar 3 paragraf tambahan dari Pak Wono. Iya. Jadi kalau menurut saya tetap agak susah untuk satu hal dipakai untuk semua orang ya. Tetap ada itunya Pak Theo. Tapi bahwa oke, mungkin perumpamaan saya musik tadi tidak begitu. Kalau musik mungkin betul-betul black and white perbandingan begitu ya. Tapi kalau matematik seperti tadi ya mungkin harapannya semua orang setuju seperti kita berhadapan di sesuatu yang terlihat terus naik ke atas terus bisa balik lagi. Saya kira itu kan luar biasa sekali kan ininya. Nah, mohon dielaborasi Pak, naik ke atas balik lagi itu maksudnya apa Pak? Ya, tadi kalau soal pangkat 3, kalau dicari akarnya, ekspresi rumus Hadamard itu kan harus pakai akar pangkat 3 dan lain sebagainya. Setelah itu ekspresinya ternyata balik ke bilangan rasional lagi, bilangan bulat lagi gitu. Kalau mungkin yang tadi kalau ini paling gampang untuk kita ya bicara di kompleks, terus kemudian bisa balik lagi ke real kan gitu ya kalau ininya. Saya kira kurang lebih seperti itu ya. Atau apa? Eki Oke, Eki, please ask a question or comments or tadi your ya, own saya opinion. Saya mau komen seperti yang Pak Hendra bilang tentang bukan mahasiswa, siswa di SMA atau mungkin di SMP atau di SD. Kebanyakan kalau kita tanya kenapa nggak suka matematika, mungkin 80-90% orang jawabnya karena gurunya kurang meyakinkan gitu dalam meyakinkan siswanya bahwa matematika itu sesuatu yang indah gitu. Jadi saya pernah ngobrol dengan keponakan saya waktu itu dia baru belajar ini dikasih rumus di kelas.
untuk menghitung deret aritmatik yang hingga ya. Jadi ada rumusnya gitu. Terus saya bilang, oh udah belajar ini gitu. Ini hebat nih ceritanya gitu. Jadi saya ceritakan bahwa Gauss waktu dia umur masih 9 atau 10, gurunya kasih coba kamu hitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai 100 gitu. Dengan harapan bahwa oke, Gauss mungkin it will take him an hour or so, I don't know. Anyway, tapi Gauss karena kecerdasannya dan bahwa dia bisa melihat sebuah metode yang lebih singkat gitu, ya dia dengan membalik itu kan, dia write S equals 1 plus etc. sampai 100, terus dibalik 100 tambah 99 dengan menggunakan commutativity, bisa mendapatkan jawaban dengan cepat gitu. Ya kalau kita lupa rumus deret seperti itu kan bisa juga ikut metodenya Gauss gitu ya, lebih cepat. Jadi begitu setelah saya kasih konteks, keponakan saya komentarnya, wah ini hebat ya, bisa seperti ini gitu. Tadinya yang cuma rumus, dia belum ada konteks, dia nggak bisa appreciate gitu, nggak bisa lihat bahwa ini sesuatu yang indah gitu. Setelah dikasih konteks, mungkin dengan cerita bit of history, dia malah melihat rumusnya itu dengan dari sisi yang berbeda begitu. Jadi ada pentingnya juga bahwa guru itu tidak hanya sekedar ini loh rumus menghitung whatever gitu, tapi konteksnya apa? Apakah ada historical reason yang membuat itu sesuatu yang indah gitu. Jadi peran guru, benar tadi kata Pak Hendra, peran guru itu besar sekali gitu, dan peran kita juga sebagai mathematicians gitu ya untuk untuk menunjukkan bahwa ya matematika itu indah gitu. Oke. Itu Pak komentar. Ya, saya masih mau ngelikitik Pak Wono supaya cerita di bukunya itu dan mungkin buku yang lainnya juga. Tapi saya mau memberi ini juga ide. Ada guru nggak di sini ya? Sebetulnya Mbak Farah guru atau mahasiswa? Guru Pak. Guru, Andi guru ya. Mbak Farah Olivia? Saya sebenarnya konsultan gender. Oh, konsultan gender dari Papua. Dulu S1-nya matematika. Oke. Di Ya, kalau saya bilang Papua itu indah alamnya, hanya dengan memperlihatkan fotonya mungkin orang nggak percaya ya, harus ke sana gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu. Tapi bukan itu yang mau saya katakan. Ini konteksnya kalau guru SD. Saya pura-pura ngajar anak SD nih Pak Wono. Ini Pak Wono boleh bantah atau nantinya perkaya ya. Anak-anak bilangan 6 itu indah nggak? Indah apanya Pak? Gitu kan. Kita sudah belajar faktor kan anak-anak gitu kan. Faktor dari 6 apa saja gitu kan. Selain dirinya sendiri. Nah, kalau dijumlahkan faktornya sama dengan bilangan itu kan gitu ya. Kalau 7 kan enggak gitu kan. 8 enggak. Wow, mungkin masih belum indah. Coba cari bilangan lain seperti itu. Mulai kan, ketika mereka menemukan kemudian 28, saya berharap, wow, ada yang spesial di antara bilangan-bilangan ini nih. Gitu. Tahu nggak, Nak? Bilangan-bilangan itu ada namanya. Kamu punya nama itu karena kamu dulu lahir sebagai bayi yang lucu. Kalau enggak, mungkin nggak dikasih nama. Di Afrika ada suku bangsa yang nggak ngasih nama anaknya sampai umur berapa bulan. Tapi karena alasan yang lain. Karena tingkat kematian tinggi di sana. Jadi nama dihemat begitu ya. Tapi saya sering memberi contoh, kita semua diberi nama tuh dengan berpikir keras itu kita ngasih nama sama anak. Ya nggak, Pak Theo ngasih nama anaknya Joshua itu. Oke. Bilangan tadi ada namanya. Dan itu relatif bisa untuk anak-anak SD. Jadi peran guru. Tapi Pak Wono, saya mau konfirmasi apakah keindahan yang seperti itu yang Pak Wono juga tulis di buku-buku gitu ya, menginspirasi guru juga untuk menyampaikan fakta-fakta yang
eh, ya mungkin indah dalam hal ini versi lebih rendahnya menarik lah begitu ya. Ya, saya kira ada banyak ya. Nah, Kuncinya itu sebetulnya kita itu kan harus appreciate itu ya. Harus gitu toh. Nah, itu yang oh kita gitu, ahanya itu yang penting ya. yang perlu dikembangkan. Kalau semuanya dianggap biasa saja ya, kita sulit untuk melihat hal-hal yang positif ini kan ya. Jadi pola di dalam matematik itu luar biasa kan. Selain bilangan perfect tadi, prime numbers yang Bilangan prima. wah, masih jadi problems yang terlihatnya sederhana tapi tidak mudah diselesaikan juga banyak. Itu juga bisa membuat orang tertarik, menjadi tertantang dan lain sebagainya ya. Jadi yang penting kita mulai mengajarkan hal-hal apresiasi itu. Oh, kok bisa ya? Nah, kalau kita selalu hanya mengikuti apa kata Pak Guru ya mungkin pendidikan kita nggak akan berkembang ya, tidak akan bisa keluar dari batas gitu. Kalau Valerian ya jangan gini ya. Masa saya rasa tidak perlu membuat semua orang mengapresiasi keindahan matematik ya, jangan gitu ah. Kita harus cari apa yang menjadikan dia seperti tadi ya, tidak hanya pola yang berbagai macam, yang dari yang sederhana bisa sangat sulit tetapi mudah, tetapi kemudian di bilangan besar menjadi tantangan ya. Ada banyak orang memang kalau diberi tantangan menjadi hilang, itu juga akan sulit kalau diberikan beauty-nya matematik seperti itu gitu ya. Tetapi kalau ada juga orang yang diberi penuntun sehingga dia tertolong, itu juga bisa menjadi satu beauty kan. Contoh Pak, kita harus kasih contoh. Kasih contoh. Sekarang Pak Mas Hadi aja. Contohnya gini Pak Wono, yang sering Pak Wono, Pak Hendra buat itu loh. Guru, ini terkait mulai dari yang rendah kita buat gitu lah ya. Guru ngajarkan matrik itu, hitung matrik 2 kali 2. Wah, nggak tahu entah apa yang dia hitung, AC kurang BD. Tetapi Pak Wono sama Pak Hendra udah jelaskan, coba hitung luas daerah ini loh. Kalau koordinatnya diketahui, nah, anak akan teriak, loh ternyata determinan itu luas daerah toh. Untuk anak S1, kita connection. Untuk anak S1 juga di aljabar linear kita bicarakan. Malah kalau mau yang lebih tingginya, indah sekali Pak Hendra buat bahwa Fuzzy and non-space itu adalah luas paralel epipet. Katanya tadi buat anak SMA. Sekarang ngomong Fuzzy. Ini kan mulai determinan Pak Hendra. Nanti saya kasih determinan. Ya barangnya nih, anak SMA cerita enggak pernah selama ini guru SMA 12, itu cerita 19 sampai 82. Ada berapa bilangan tuh? Gimana? 5 tambah 7 tambah 7. Oh, oke. Sampai 82. Jangan ngasih soal dong, Pak. Ini udah sore, Pak. Berapa bilangan ini? Ngasih cerita. Ini kok baliknya ngasih soal? Matematik itu seni menyelesaikan masalah. Itu saya tadi dan juga menjawabnya. Padahal mereka belum belajar barisan aritmatika.
Gimana sekarang anak SD kalau kita berikan 5, 12, 19, 26 sampai 82, ada berapa bilangan? Nih rahasianya, jangan dihitung pada 5-nya, tapi digeser. 7, 14, 84. Itu kan ada di bukunya Pak Wono. Hah? Itu kan ada di bukunya Pak Wono. Belum ada itu buku SMP, ya. Jadi jangan diajarkan ininya, jangan dihitung langsung gitu loh. Jangan hitung 5, 12-nya, tetapi 7, 14, 84. Ini yang Pak Wono sedang sampaikan sekarang, keindahan matematika dari sudut proses bermatematikanya ini. Jadi isu atau poin lain lagi juga ya. Kesempatan lah sebetulnya ya. Ya, Tapi saya mau barangkali share Pak Wono, barangkali Ya. supaya diskusi kita lebih nanti membekas begitu ya. Ini sebetulnya kalau teman-teman juga Google mathematical beauty terutama akan banyak artikel. Saya menemukan ini tapi saya cuplik aja. Ini tadi udah saya share ya. Nah, ini saya menemukan tampak Pak Wono? Belum. Sorry. Saya share ya. Saya mau share ya. Sebentar. Yang tadi saya share tuh ada lanjutannya Pak Wono. Ini kan foto Pak Wono. Di bawahnya di atasnya buku. Kemudian nih saya mencuplik sebuah artikel di Quanta Magazine tahun lalu, udah di masa pandemi ya. The Two Forms of Mathematical Beauty. Di satu paragraf, setelah intro, lalu ngasih contoh, lalu di paragraf itu dia menulis begini, and roughly speaking, mathematical beauty can come in one of two forms, generic or exceptional. I would go so far as to say that mathematicians themselves come in these two flavors too. At least they tend to gravitate to one of the two poles. Nah, yang dimaksud dengan generic itu di matematika banyak fakta yang kecil begitu, tetapi diangkat ke atas ternyata itu suatu fakta yang general. Contoh dalil Pitagoras itu ada faktanya di ruang bernorma begitu. Buat matematikawan seperti kita itu suatu hal yang wow juga gitu kan. Nah, tetapi buat masyarakat umum yang seperti itu mungkin sulit diapresiasi. Nah, tapi yang eksepsional seperti bilangan 6 tadi adalah fakta eksepsional yang sebetulnya memiliki keindahan dan bisa jadi inilah ya artikel pendek tentang bilangan sempurna dan seterusnya gitu ya. Lalu contoh lain barangkali banyak yang eksepsional, contoh fraktal dan lain-lain. Juga rumus-rumus seperti rumus-rumus yang barangkali E pangkat PI sama dengan min 1 gitu ya. Itu konon rumus terindah gitu dalam matematika, konon. Saya juga belum setuju tuh Vale gitu ya. Tapi banyak yang menyebutkan itu salah satu rumus terindah gitu ya. Nah, bagaimana menurut Pak Wono dan juga teman-teman boleh nimbrung di sini? Dua bentuk keindahan itu, satu hal yang sifat generik, satu justru yang spesial gitu. Jadi dia di artikel ini dicontohkan nanti dodekahedron tuh indah loh gitu. Dodekahedron tuh bangun ruang bersisi 20 ya. Dodeka ya, kalau deka 10 ya. Dodeka bersisi 20. Itu punya banyak simetri, punya banyak keindahan lah. Bentuk itu sendiri juga ajaib juga gitu, karena nggak ada bangun ruang bersisi 18 yang sama mukanya.
bukan sisi muka ya. Mempunyai muka sama sebanyak 18 tuh nggak ada. Hanya ada 5 platonic solid ya namanya ya. Ya, dan dodekahedron adalah salah satunya. Nah, itu keindahan juga gitu loh. Bagaimana tanggapan Pak Wono dan teman-teman? Ini artikel yang kebetulan saya dapatkan. Kalau saya seperti tadi ya, keindahannya itu macam-macam gitu. Bisa ada orang yang appreciate kegunaannya, bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat sehingga dia mengerti. Jadi ada pattern-patterns yang luar biasa dan bervariasi seperti angka 6 dan bentuk-bentuk yang lain gitu. Kalau saya orang itu punya banyak bentuk gitu ya. Berarti seperti kata Pak Theo tadi ya. Iya. Nah, tapi kan matematika suka mengklasifikasikan Pak Wono. Jadi saya kira artikel tadi itu mencoba membuat theory of everything-nya gitu loh. Tapi dia nggak bisa sampai pada satu klasifikasi. Dia bilang ada 2 gitu ya. Setelah dia renungkan, dia punya 2 kelompok. Ya, kalau menurut Pak Wono mungkin nggak 2 seperti itu. Iya. Silakan teman-teman, biar yang lain. Yang saya mau ikut komentar, Pak. Ya, Pak Anwar. Makasih. Saya sering melihat orang kalau mau lihat keindahan matematika itu lebih pada bentuk ya, seperti tadi fraktal, Julia set dan lain-lain. Tapi saya jadi teringat di ucapan seorang komedian, katanya kenapa kita tertawa ketika ada orang ngelawak, itu bukan karena lucu, tapi karena kita ngerti gitu. Yeah. Jadi saya pikir seperti kata Vale juga yang tadi di chat itu, bahwa kita mengapresiasi atau merasakan keindahan matematika itu ya karena kita mengerti apa yang kita baca itu. Tidak mesti dalam bentuk seperti dodekahedron. Ya seperti itu. Tapi teorema-teorema yang tadi sudah diucapkan juga ada keindahan di situ. Misalnya saya masih terkagum-kagum sampai saat ini dulu karena baca krisis di matematik katanya tentang definisi limit itu, Pak. Dulu kan eranya Newton limit kan hanya intuisi aja, tapi dengan definisi yang precise seperti yang epsilon delta itu kan solusi yang luar biasa dan sangat-sangat indah menurut saya. Termasuk tadi yang sudah disebutkan Pak Theo tentang teorema fundamental. Jadi saya pikir orang akan merasakan keindahan itu ya memang pertamanya harus mengerti dulu. Sama halnya ketika kita misalnya mau menikmati musik, sampai saat ini yang katanya musik klasik itu indah, saya sampai sekarang nggak tahu yang mana indahnya, karena nggak bisa juga cara menikmatinya. Ya, jadi saya pikir terutamanya karena kita mengerti tentang matematikanya itu. Nah, mungkin ya perlu pendalaman juga, karena ketika pertama kali membaca definisi limit fungsi itu atau teorema Pitagoras yang buktinya banyak itu, barangkali awal-awal biasa saja, tapi begitu direnungkan, diulang-ulang lagi ternyata keluar gitu. Oh ini menariknya, oh ini ajaibnya. Termasuk misalnya saya ngajar struktur aljabar atau aljabar abstrak, itu ada teorema. Kalau di buku sih tidak ada namanya, tapi kayaknya teorema Kelly yang bilang bahwa semua grup itu isomorfik dengan grup permutasi ya. Nah itu suatu teorema yang sangat indah menurut saya, karena di dalam teorema itu juga menyediakan cara untuk mengkonstruksi si grup permutasinya itu. Nah, komentar saya sementara itu. Makasih. Oke, dodeka diralat sama Eki, sorry. 12 ya? Dodeka, jadi 2, 10 itu 12, bukan 20. Oke, tapi ada yang bermuka 20 juga nggak ya?
Ada Pak, icosahedron. Ah, oke. Different name. Oke. Itu termasuk platonik juga. Ya. Oke, Ya. oke. Oke, I was mix up. Thank you. Saya nambah sedikit dari yang Pak Anwar tadi ya, karena saya lihat kecenderungannya kembali lagi kepada musik klasik dan musik rock dan musik jazz seperti itu gitu ya. Nah, justru teman-teman menurut saya ya menganalogikan matematik dengan salah satu dari musik itu agak keliru gitu. Sebenarnya matematik itu is the music gitu. You just have to find the right music to be appreciated. Kalau kita ngomong sana anak SD, kita harus cari musik yang tepat dengan anak SD gitu. Kalau kita nyari musik ngobrol dengan seorang algebraist topology yang ada di tempat ini saat ini, kita harus mencari musik yang tepat untuk membuat dia excited gitu. Nah, matematik itu adalah sebuah ilmu, no, it's the art of thinking, gitu kan? Bukan nggak selalu isinya adalah produk-produknya, not the theorem itself, gitu. Not necessarily the theorem itself, gitu. Tapi the art of thinking, the art of reasoning, the art of seeing the invisible. Kalau menurut kata Pak Wono. Jadi itu gitu. contohnya kan? Bukan dalil Pitagorasnya, tapi how to prove it is even more beautiful. Mungkin begitu frasenya. Seperti itu gitu. Nah, jadi matematik itu seperti musiknya. Nah, apa esensi dari musik itu apa sebenarnya? The essence is how to create harmony of sound, gitu kan? Seperti itu. Pada dasarnya yang dilakukan musisi adalah put structure in all these notes and everything, gitu kan? Ada beberapa notes yang ini lalu dimainkan dengan tempo yang tepat, ini itunya gitu. Nah, saya belakangan sangat-sangat mencintai atau menyukai musik klasik juga. Tapi waktu SMP saya belajar musik klasik itu bukan belajar, mau diajari musik klasik itu pusing banget. Kenapa? Karena diajarkan seperti cara memasak tadi. You play this note for 3 beats and then you do this and then that's boring gitu. Tapi waktu kemudian saya bisa mengerti bahwa oh ini ada strukturnya. Oke, ada repeating dan struktur ini bicara feeling yang mellow. Oh, struktur ini bicara feeling yang itu. Then also sudden it become beautiful. Gitu loh teman-teman. Nah, matematik itu menurut saya adalah art, seni menyusun itu semua. Nah, mengapa? Sorry, teman-teman yang sudah ngacung segera akan ya nanti saya segera beri diam. kesempatan. Nah, kenapa matematik itu kemudian menjadi seperti sekarang sehingga kita harus benar-benar memaksa orang melihat keindahannya? Karena selama ini matematik itu diajarkan secara brutal. Matematik itu diajarkan dengan cara yang sangat tidak matematis gitu. Semuanya itu seperti I don't know. Ini cerita dari anaknya atau cerita dari Pateo kecil? Well, luckily I find enough courage to find my way. Kayak gitu. Tapi ya secara umum memang secara kita diajarkan dengan cara gitu dan bukan hanya di Indonesia. Hampir di semua tempat seperti itu. Gitu. Kayak kita belajar statistik yang diperkenalkan apa? Ya bagaimana menghitung rata-rata, modus, median, bla bla bla. Oke, Pak Theo freeze ya? Kelihatannya Yep. Ya. Oke, mungkin Firdaus Nusur mau bertanya ya? Terima kasih Pak Hendra kesempatannya. Mohon dinyalakan videonya sebentar. Oh ini di sini sinyalnya kurang bagus Pak. Oke, dari mana Mas Firdaus? Saya mahasiswa fisika ITS Pak Hendra. Oke. Tahu acara ini dari mana? Tahu dari Facebooknya Pak Hendra. Oke, siap. Terima kasih. Surabaya kok internetnya jelek tuh gimana? Oh, iya Pak, di sini pakai wifi Pak, di kos Pak. Oke, silakan Mas Firdaus. Jadi sebelumnya ini saya mau bertanya ke Pak Wono. Sebelumnya sebelumnya apa sekarang? Sebelumnya saya ingin memberitahu dulu bahwa dulu waktu SMA
Saya belajar dari bukunya Pak Wono yang judulnya Langkah Awal Menuju ke Olimpiade Matematika, Pak. Dulu. Kemudian kalau dengan Pak Hendra saya pernah bertemu langsung sebetulnya di launching buku Anak Bertanya di Surabaya, Pak. 2018. Wah, itu 3 tahun yang lalu. Betul. Sama saya pernah ketemu nggak? Belum, Pak Theo. Terlihat sekali berbeda kelasnya ya. Iya, ikut Medkit ini jadi ingin ketemu juga, Pak Theo. Silakan. Jadi ini, Pak, pertanyaannya begini, Pak Wono. Jadi di sini kan berbicara tentang keindahan. Saya pernah mendengar ungkapan bahwa suatu persamaan itu dikatakan baik, gitu. Tentu dengan pengertian yang mungkin juga subjektif, tapi persamaan itu dikatakan baik jika bisa disajikan secara sederhana, gitu, secara simpel. Kalau di fisika itu misalkan E sama dengan mc kuadrat seperti itu. Nah itu bagaimana komentar Pak Wono? Karena saya antara setuju dan tidak setuju. Maksudnya tidak setujunya karena orang jadi kurang mengapresiasi suatu persamaan yang terlihat rumit seperti itu. Padahal kan bagi orang yang mengerti tetap indah seperti itu. Tapi orang jadi kurang respect terhadap persamaan yang terlihat kompleks gitu. Nah itu seperti apa? Kalau di matematika itu yang diutamakan itu kebenarannya atau estetikanya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, kebenaran versus estetika. Apakah harus dipilih salah satu? Silakan Pak Wono. Wah, kalau yang mengatakan harus persamaan itu harus indah, itu kan Michio Kaku itu. Ada tuh videonya itu. Nah, fisikawan itu. Ya, itu pendapatnya dia, ya Anda harus bertanya ke dia. Kalau sebetulnya kalau kita lihat seperti persamaan Maxwell yang begitu rumit pun juga luar biasa sekali kan. Interaksi dari dua dunia kan. Faraday yang menemukan dari dunia listrik dengan magnet itu menurut saya luar biasa sekali, bisa saling mempengaruhi dan kita bisa melihat interaksinya ya kan. Ya EMC kuadrat juga dipandang sebagai indah karena menghubungkan energi dengan materi ya. Walaupun itu sebetulnya panjang itu ekornya, cuman dipenggal itu. Juga saya kira ya seperti tadi yang saya katakan bahwa semua orang punya sesuatu yang menurut saya kalau surprise bagi Anda itu menurut saya kita harus bisa apresiasi. Ya, jawab, oh iya kok bisa begitu ya, betul ya. Saya baru tahu itu. Nah, itu harus menurut saya satu keindahan kalau dianggap saya baru Gauss biasa itu tinggal dibalik aja. Nah ya kita tidak akan bisa melihat keindahan itu. Tadi Pak Indra juga melihat menunjukkan angka 628 bahwa polanya tidak ini. Oh iya ya, 6 itu seperti itu ya. Oh iya. Kagetnya itu loh. Kalau kita itu jarang sekali dilatih dengan aha itu ya, harus ada ahanya itu yang membuat kita menjadi menjadi tertarik ya. Tapi tadi Pak Anwar kalau Maximilian mau bertanya Pak Wono. Ya, itu tapi satu kalau memang saya mengerti ya bahwa lebih mudah untuk meyakinkan orang kalau dia sudah tahu gitu ya. Tapi tantangan kita adalah memberikan keindahan itu bagi orang yang belum tahu gitu kan. Ya. Itu yang ditanyakan Pak Mas Hadi tadi sebetulnya ya. Tantangannya itu. Jadi Pak Wono setuju tantangannya, hanya mungkin nanti contohnya harus ditambah. Maximilian mau bertanya apa? Silakan. Unmute. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya mungkin saya lebih ingin berkomentar aja menanggapi yang tadi. Mungkin tentang yang analogi musik, itu menurut saya lebih tepat kalau analoginya mathematics is the music gitu. Sementara
yang kita bicarakan genre dari musik tadi, ada musik klasik, ada musik jazz, itu lebih seperti klasifikasi dari matematika itu kemudian. Oke. Jadi kalau ada yang suka dangdut, ya ada di matematik. Ada kakaknya gitu kan. Sama seperti mungkin saya suka musik. Kira-kira bagian mana dari matematik yang yang analoginya dengan dangdut tuh? Dangdut itu. Kalau saya mungkin suka musik klasik gitu, tapi kan saya mungkin nggak suka musik katakanlah dangdut atau apa gitu. Mungkin ya dengan cara yang sama mungkin saya sangat senang ketika misalnya di kampus belajar analisis, tapi mungkin saya nggak suka ketika belajar statistik gitu kan. Ini ngomong analisis karena saya tuan rumah nih. Enggak Pak, saya analisis kok Pak. Oke. Ada lagi, silakan. Udah. Ya mungkin itu aja sih. Oke. Ini komentar yang bagus ya Pak Ono ya. Pak Yudi di YouTube juga menyampaikan, mohon maaf saya bacakan aja, bahwa mungkin ada beberapa sudut pandang lain tentang beauty itu. Jadi salah satunya yang tadi saya tayangkan generik dan eksepsional, tapi ada pemilahan yang lain dari sisi yang lain, maka nanti hasilnya mungkin keteraplikasian, keterumuman dan seterusnya. Barangkali keindahan yang seperti itu. Tapi Pak Wono komentar mungkin setelah ditanya di ini, Pak Wono sendiri menjadi bisa lebih mengelaborasi poin-poin yang tadi. Ya, saya setuju bahwa padanannya matematik itu musik gitu ya, tetapi bahwa seseorang bisa melihat matematik itu beauty, tapi dilihat dari katakanlah orang tertarik melihat beauty-nya matematik karena orang senang jazz-nya gitu. Senang jazz, tapi kita katakan bahwa dia senang musik gitu ya. Saya setuju sekali seperti itu ya. Tapi jadi maksud saya untuk orang bisa appreciate kenapa suka matematik itu bagi dari satu orang ke orang lain itu bisa berbeda gitu ya. Intinya itu ya usefulness bisa karena dia menjadi tertolong gitu. Jadi sebetulnya ini ada satu mungkin bagus juga, moga-moga ada orang engineering yang mendengar gitu, kalau orang melihatnya mathematics itu tools gitu ya, seakan-akan diinterpretasinya kumpulan rumus. Padahal bicara dengan orang dari Delft itu, tools dia sebagai tools untuk dia menjelaskan seperti tadi itu. Dia orang gelombang ya, dia menceritakan bahwa kalau hasilnya seperti ini, maka ini begini-begini. Mengapa? Dia deskripsikan berdasarkan matematik gitu. Nah, itu mathematics bagi dia adalah sebagai tools itu. Jadi alat untuk bisa mendeskripsikan, memahami, melihat struktur dan lain sebagainya begitu. Jadi bukan sebagai satu kumpulan teorema yang sudah ada terus tinggal dipakai. Saya kira interpretasinya tools itu bukan seperti itu ya, tapi ya tadi saya katakan kan luar biasa sekali dua orang yang belum pernah menghitung jarak bumi ke bulan, tapi dengan menggunakan matematik 4 abad sebelum Masehi orang sudah bisa melihat bahwa ini loh jarak bumi ke bulan. Itu kan luar biasa juga kan? Ya. Cukup dari jadi waktu siapa namanya orang matematikawan orang dari Mesir. Eratosthenes. Itu yang ini ya. Rasanya satu lagi dia menghitung dari 2 tempat ya. Ptolemy, bukan? Cukup jauh. Kemudian mau menghitung jarak bumi ke bulan. Nah, jaraknya cukup jauh. Nah, kalau zaman sekarang diukurnya mudah pakai HP. Halo,
bisa ya kan harus membentuk segitiga pada saat yang sama gitu. 4 abad sebelum Masehi itu orang itu bisa menghitung jarak bumi ke bulan itu kan, dan kemudian orang setuju bahwa oh iya benar ini jaraknya begitu, dan itu dihitung pada saat gerhana bulan. Jadi yang satu cukup jauh jaraknya, kemudian pada saat mata bulannya mau masuk dihitung, mau keluar dihitung. Jadi dia hitung beberapa kali. Nah, itu kan juga menurut saya dengan perhitungan seperti itu bisa melihat sesuatu yang sangat jauh kan luar biasa sekali menurut. Ya kan? Oke. Silakan teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya yang di Zoom, yang dari YouTube udah saya kopas, tapi itu lebih ke arah pendapat tambahan, bagus juga dari Yes Gilbert. Mungkin Yes-nya singkatan atau saya anggap namanya Gilbert. Terima kasih Gilbert. Silakan di Zoom kalau mau menambahkan atau bertanya lebih lanjut. Vale sendiri cuma nulis, nggak bertanya atau bersuara? Takut sama Pak Wono? Ya, seperti yang saya bilang tadi sih Pak, kayak ya kita nggak harus dalam tanda kutip menyuruh agar semua orang bisa mengapresiasi keindahan matematika. Sama kayak nggak semua orang bisa mengapresiasi keindahan puisi atau apa. Karena ya, saya bilang kata semua terlalu mudah digugurkan. Tapi yang kita maksud juga saya kira bukan semua 100% ya. Tapi alangkah sayangnya gitu loh. Kalau kebanyakan orang yang sebetulnya sudah diekspos dengan matematika di sekolah, semua udah belajar matematika di sekolah. Oh enggak semua sekolah juga. Tapi yang sudah sekolah. Jadi ini populasinya yang sekolah nih gitu. Ya mungkin juga itu sih. Saya sih nggak terlalu banyak tahu tentang how to teach ya, tapi saya rasa how to teach itu akan sangat berpengaruh kepada bagaimana orang yang pernah belajar matematika itu ya bisa mengapresiasi keindahannya gitu loh. Nah, Bu Heni, makanya penting Dan tuh mungkin peran guru. Step yang lebih besar lagi adalah bagaimana kita mengajarkan orang agar bisa mencari sendiri gitu loh. Mencari sendiri. Setelah belajar, mencari sendiri kenapa sih ini menarik gitu loh. Kenapa sih ini indah. Kayak Prime Gaps itu kan menarik karena kok bisa ya sesuatu yang terlihat sangat random tapi orang bisa menduga jarak selalu ada prima yang selisihnya 2. Itu kan kayak wah banget gitu loh. Ya, saya kepikiran itu sebetulnya Vale. Ini nanti minta pendapat Pak Wono juga. Di zaman sekarang, tadi kita memang banyak menyebut peran guru. Tentu itu penting dan kita berharap bahwa guru berperan. Tetapi di zaman sekarang, sebetulnya guru itu tidak harus guru yang kita jumpai di kelas. Guru itu bisa orang lain, bisa juga tulisan yang ada, yang tersebar di internet, gitu kan. Nah, saya nggak akan memastikan ini bagaimana, tapi teman-teman ingat film The Man Who Knew Infinity? Ramanujan. Ramanujan kan mungkin nggak sekolah dia. Dia belajar matematikanya otodidak ya. Tapi pada level yang kemudian berjumpa dengan keindahan-keindahan yang dia temukan lah dalam teori bilangan begitu ya. Sebetulnya kalau ada yang mengikuti mindset ini baru sekarang atau melihat juga yang sebelumnya, pesan yang ingin disampaikan dengan acara ini kan, matematika itu dunia yang indah,
kemarin mungkin yang menarik, sebelumnya mungkin yang misterius, sebelumnya lagi mungkin yang apa namanya berguna gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi peluang untuk menemukan keindahan matematika itu sebetulnya demikian besar sebetulnya. Kalau kita, mohon maaf Pak Theo, kalau kita amini matematika itu indah ya. Kita amini itu indah, dan saya kira Pak Wono akan setuju. Gimana Pak Wono peran guru yang lain ini? Buku, artikel di internet, video-video. Jadi yang dibutuhkan apa dari, katakanlah dari si pelajar ini, si pembelajar, nggak pakai B ya, bukan pembelajar, si pembelajar yang learn. Kalau pembelajar tuh instrukturnya. Ya, saya kira itu ya, keingintahuan itu. Keingintahuan. Jadi bagaimana membangun itu menurut saya di SD itu harus dibuat sehingga dia ingin tahu gitu ya. Kalau Jangan-jangan di rumah juga ya Pak Wono ya? Hah? Di rumah juga ya? Oh ya, ya tentu. Jangan pas mamanya masak, anaknya bertanya, kamu, mama lagi sibuk masak. Ya, pada dasarnya ya seperti itu. Keingintahuan anak itu harus dibangun terus ya. Sehingga dia ya pada dasarnya nanti kalau saya lihat si akhirnya itu ya, oh iya ya, lebih mudah ini jadinya. Nah, itu juga menurut saya kuncinya apresiasi itu lagi ya. Nggak tahu. Saya sedang nulis itu Pak Wono tuh, udah selesai tuh. Dan bagaimana cara kita bisa merangsang keinginan? Wah, saya boleh ya, Bang? Belum profesor mau pakai kata-kata itu boleh nggak ya, Bu? Kalau religius boleh, saya pakai mengamini. Ini merangsang nih dari kelompok apa ini? Maaf. Cara kita untuk bisa Micu, Pak. Memicu, terima kasih Eki. Cara kita untuk bisa memicu keingintahuan itu adalah berhenti sok tahu. Tahu ya. Berhenti menjadi dewa yang paling tahu di depan kelas gitu, ataupun di depan orang-orang muda gitu. Yang justru berakibat jadi kehilangan keingintahuan dari si anak. Kita harus berani mengemukakan hal-hal, problem-problem yang sulit, dan kemudian kita bilang, I don't know the answer to this question. Pura-pura gitu ya. Pura-pura maupun sebenarnya, Pak. Maupun sebenarnya ya. Maupun sebenarnya gitu. Dengan demikian si anak itu akan selalu tertantang untuk iya ya, gue bukan sedang belajar dari orang sakti nih gitu. Jadi filosofi film kungfu di mana gue guru paling tahu semuanya, menurunkan ilmu silat kepada orang di bawah saya yang hanya bisa menyerap sebagian, itu harus dihentikan gitu. Benar-benar kita harus bisa mengencourage mereka untuk nanya sesuatu dan bilang that's far beyond my expertise, but I think you should go for it gitu. Seperti itu. Justru ya, saya baru kepikir itu. Nah, itu juga menurut saya utama dari seorang guru itu. Kalau hanya sekedar menjelaskan gitu saja. Oke. Diam. Oke, saya ingat ini. Sebentar Pak Theo, saya mau menanyakan sesuatu. Soalnya ini arahnya sudah bagus nih, menarik. Tapi saya sudah menyiapkan slide yang sebetulnya momennya tepatnya saya tayangkan tadi. Jadi saya nggak jadi. Tapi ini poin yang justru menjadi lebih menarik. Saya udah menulis di chat tadi. Jadi ada apresiasi, keingintahuan. Sorry, silakan Pak Theo, saya lanjutkan. Tadi mau kemana ya, saya lupa saya. Sorry. Sampai guru silat Pak. Sebetulnya harusnya seperti guru silat itu Pak. Karena di cerita silat itu kan selalu gurunya itu dikalahkan oleh musuh, nanti muridnya itu yang balas dendam dan dia menang gitu. Kan kurang lebih begitu ya. Bukan, yang saya maksud guru silat itu adalah menjadikan diri kita sebagai sumber. Gitu. Padahal kita seharusnya adalah partner mereka yang bisa mengarahkan ke beberapa sumber-sumber lain gitu. Oke. Begitu kita menjadikan diri kita pusatnya, kita akan cenderung mematikan orang-orang yang
bertanya hal-hal yang di luar kendali kita karena itu buruk untuk nama baik kita gitu loh. Oke, itu poin yang pernah saya sampaikan dan ini Ya. meng-counter atau sedikit apa ya, tadi Vale bilang nggak harus semua, ya kalau semua memang terlalu ini, tapi anak-anak yang sudah sekolah itu terekspos dengan matematika, sayang sekali kalau kemudian mereka jadi benci gitu kan. Dan itu poin saya dulu, kalimatnya masih ingat nggak? Pak Anwar ingat karena ikut terus. Every child is a mathematician until they enter school. Gitu. Jadi ini yang sangat disayangkan. Yang jangan sampai terjadi ya. Pak Andi guru, ini cuman pengingat aja, pencubit aja. Tidak semuanya seperti itu, tapi ada kejadian-kejadian seperti itu. Mungkin kalau dihitung lebih banyak apa lebih sedikit kejadian itu? Cenderung lebih banyak, jangan-jangan. Begitu, kejadian itu. Karena kita sering dengar dari banyak orang. I don't understand mathematics. I hate mathematics. What is mathematics for? What are you doing? Kamu studi matematik mau jadi apa? Gitu kan? Bahkan seperti itu dan seterusnya. Tadi Bu Heni itu nggak? Bu Heni angkat tangan, Bu Heni. Tapi aku nggak bisa menyalakan video seperti biasa. Aduh, nanti fotonya harus diganti setiap ikut macet ya. Gimana kalau Bu Heni menyalakan video lalu kita semua merem? Gitu dong. Soalnya tadi ada perkataannya Pak Theo yang tiba-tiba aku langsung mau nanya gitu. Oh, oke. Pak Theo kan sempat ngucapin bahwa kalau untuk apa sih namanya yang matematika tadi secara brutal itu aku pengen tahu maksudnya secara brutal tuh konteksnya ke arah mana gitu. Kenapa kok Pak Theo bisa ngomongnya secara brutal itu maksudnya gimana gitu. Oke. Yang Terus biasanya satu aja dulu Bu Heni ya. Satu aja Satu dulu ya. aja. Udah hampir habis waktunya. yang ya, biasanya itu adalah ini gitu loh Bu Heni. Jadi misalkan yang kejadian sering di Indonesia aja lah misalkan ya, ada banyak sekali trik-trik menghitung sebuah problem-problem yang katakanlah sering muncul di soal-soal atau ini itu gitu. Nah, kemudian trik-trik itu diberikan sebagai sebuah mantra. Rumus dari langit. Formula tanpa penjelasan, tanpa ekspresi seperti yang tadi Eki sempat sebutkan gitu ya, tentang jumlah dari beberapa bilangan deret di dalam barisan aritmatika gitu. Sekian suku dalam barisan aritmatika jumlahnya berapa? N/2 dikali dengan 2A plus something gitu ya, kayak gitu. Nah, tiba-tiba itu diberikan sebagai rumus gitu, sebagai kaidah seperti itu. Jadi kalau saya menggunakan istilah di kelas saya itu adalah pendekatan religius terhadap matematik gitu. Terima aja. Diberikan sebuah metode, this is it. Amin. You have to use it. And if you ask why, it's a blasphemy. Penistaan kalau kamu bertanya kenapa gitu kan, seperti itu. Nah, itu adalah pendekatan matematik yang brutal yang menurut saya membuat matematika itu menjadi kering dan heran gitu. Oke, kita kembali ke Pak Wono tapi Pak Theo. Sorry sebentar Pak Indra, saya selesaiin dulu ya. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, apakah semua guru bisa menjelaskan itu? Jawabannya mungkin enggak. Betul sekali, enggak selalu gitu. Lalu mengapa tidak izinkan murid-muridnya untuk mencari tahu? Ada banyak sekali source di YouTube, di internet ini itu. Oke, kita jadikan project ya kelas. Let's find out where does this come from. Saya juga nyari. Nah, kita cari bersama-sama gitu. Itu yang saya maksud, gurunya berhenti menjadi dewa di dalam kelas gitu. Oke, udah ya Bu Heni. Mohon maaf, ini saya harus kembali ke Pak Wono. Karena tamu kita Pak Wono. Pak Wono, nyambung dari apa yang disampaikan Pak Theo, pertanyaan Bu Heni tadi. Pak Wono kan menulis buku tadi, dan bukan satu-satunya itu buku Pak Wono itu. Tapi mohon maaf nih Pak Wono, membocorkan. Katanya buku Pak Wono
kurang dipakai di sekolah. Nah, Pak Wono sendiri sebetulnya nulis apa sih? Iya, ya saya melihatnya seperti itu ya. Jadi memang Ini saya bukan mau nyalahin buku Pak Wono, justru poin saya, jangan-jangan yang disukai oleh sekolah memang bukan tipe buku yang Pak Wono tulis. ya Nah, itu nyambung yang dengan saya yang lihat Pak Theo seperti tadi. Betul nggak dugaan saya? ya. Saya kira bahwa ada yang suka, ada yang tidak itu biasa. Ada yang suka lah, ada juga yang tidak ya. Yang jelas sih kalau dari pemerintah mereka membuat baru lagi gitu ya. Itu lucu juga ini ya. Ya ada yang suka, ada yang tidak. Saya kira biasa. Ada yang bisa melihat itu bisa dipakai, ada yang tidak ya. Saya kira biasa. Tapi mungkin Kalau itu soal lain, saya kira itu Pak Hendra. Aha. Karena saya tergolong orang yang cukup banyak berkecimpung dengan guru-guru SMA itu ya. Maka saya tidak mau menyalahkan atau mengatakan orang tidak tertarik dengan buku Pak Wono. Justru saya punya banyak pengakuan buku Pak Wono ini, maaf, bukan karena saya muji Pak Wono gitu lah ya. karena ada saya. Ya, bukan itu ya. Ya, tapi banyak tuh ada kan. bisnis di sekolah itu, Pak. Ya. Jadi ada bisnis di sekolah, masalah diskon berapa persen, sesudah itu ada masalah kasus Puskurbuk. Saya kira juga Pak Wono ya. Ya, ya. Nah, nikmati saja lah. Karena ada buku yang lolos di Puskurbuk, sedangkan Pak Wono sendiri itu tidak mau bukunya dinilai oleh Puskurbuk. Ya. Nah, jadi itu banyak hal lain, bukan masalah isi, saya kira itu loh Pak. Ya, tapi kalau kemudian guru-guru melihat isi itu bagus, mestinya kan kemudian dipakai gitu. Apakah ada ketentuan tidak boleh memakai buku yang tidak? Ada. Saya kira ada masalahnya ya? lain Pak Hendra. Satu-satunya di Indonesia, satu-satunya di dunia bahwa tidak ada peraturan tentang tidak boleh menjual narkoba di sekolah, itu tidak ada. Tetapi peraturan tidak boleh menjual buku di sekolah ada. Jadi Bu, saya kira lupakan itu saja, biarkan saja mereka akan lihat. Valerian, tapi saya ingin ini Valerian, tahun depan saya ingin mendengar seminar dari Valerian, rumus Euler, tetapi tidak hanya sekedar vertex dikurangi edge dikurangi itu ditambah itu sama dengan 2, tetapi di bentuk yang manifold yang umum, algebraic topologi itu. Tantangan. Iya. Tanahnya geometri diferensial. Di Indonesia itu matematiknya berkembang. Saya ingin dengar itu bahwa kita jadi itu aja si siapa sih. Oke, Vale. Kalau gitu saya boleh titip juga, Vale, baca buku lingkaran bab-bab terakhir itu. Saya memberi contoh bangun-bangun ruang yang tidak memenuhi rumus Euler. Kenapa itu gitu kan? Ya. Aduh, bukunya di Bandung, Pak, di kosan. Kan nanti bisa saya cari aja deh. bisa nyari lagi di Topet. Saya nggak dapat royalti. Nyari PDF bajakannya. Nah, ada di blog saya, tapi bab-bab terakhir nggak saya buat sih. Nggak saya unggah. Ini medchat kesekian, jangan-jangan isinya itu presentasi Vale, presentasinya tentang yang tantangan barusan. Oke, ini teman-teman saya tawarkan dulu. Ini sudah lewat pukul 5, masih asik nih? Lanjut. Oke. Masih. Ya? Oke, Bu Heni, satu pertanyaan lagi tadi belum selesai, tapi singkat, to the point. Aku cuma maaf, aku tadi kan nggak dari awal ya hadirnya. Cuma singkat, to the point, nggak usah excuse. Oh ya, oke. Apa bedanya antara seseorang yang suka dengan matematika karena memang dia suka, yang tadi Pak Anwar bilang, karena dia memang paham, dengan orang yang
melihat matematika tapi dia sebetulnya tidak sesuka itu gitu. Tapi dia bisa melihat keindahan dari matematika itu gitu. Oke. Pak Wono ya. Wah, sorry, diulangi. Saya pikir tadi sudah lewat jam 5. Apa bedanya orang yang suka tuh karena dia ya pada dasarnya memang suka, sama orang yang mungkin belajar begitu, kayak berjuang lah gitu? Ya, jadi ya saya kira ini ya ada banyak orang yang kalau suka matematik itu biasanya orang yang suka tantangan ya. Wah ini masih belum bisa diselesaikan. Nah, itu biasanya lebih suka ya. Tapi kan tidak semua orang kalau diberi tantangan mengejar ya. Ada yang lari ya. Aduh, pusing saya. Ya susah untuk bisa diajak suka matematik. Ya, jadi ya. Kalau Pak Wono dulu dari kecil suka atau gimana? Kalau saya sebetulnya mulai tertarik ya itu ya, bahwa dulu kayak persamaan diferensial gitu, wah hebat juga ya, bahwa dengan mengetahui syarat awal kita bisa cerita jauh di pojok-pojok sana gitu, di waktu yang besar gitu, dari persamaan itu gitu kan. Jadi ini banyak yang belum tahu Pak Wono tuh dulu kuliahnya di teknik sipil juga teman-teman. Ya, tapi yang dipilih akhirnya matematika. Nah itu kenapa tuh? Ya di sipil itu tadi itu diajarinya masak. Kalau ini mau ada teman-teman sipil yang denger loh nanti. Apa-apa Pak. Berarti kayak mau buat rumah, mau membuat rumah itu ukuran besinya sekian gitu. Kalau mau ini sekian, ini kan semuanya sudah ada ininya semua gitu. Bagi saya nggak menarik gitu. Nggak menarik. Sementara matematika? Ya matematika kan kita punya kebebasan ya tadi itu untuk kalau kita sudah mengerti, kemudian kita memahami, oh caranya jangan begitu, begini gitu. Mulai mungkin guru SMA saya itu yang namanya Pak Samsu dulu. Jadi dia lebih kepada memberikan tantangan ya selalu ya. Dan banyak sekali teman-teman yang lari justru. Tapi kalau saya malah ya tertarik gitu untuk mencoba solve gitu ya. Ya. Oke, saya mau memancing dengan tayangan yang sudah saya siapkan 10 menit terakhir. Ini Pak Theo, Eki dan kawan-kawan bisa udah tampak ya. Ini kan yang two forms. Nah, di artikel ini ada rujukan lain ke Jean-Pierre Serre, mungkin gitu ya bacanya, saya bukan orang, saya nggak bisa bahasa Perancis. Ucapannya kepada koleganya Raoul Bot, ada rujukannya di situ. Pak Theo baca ini. While the other sciences search for the rules that God has chosen for this universe, we mathematicians search for the rules that even God has to obey. Ini terkait dengan yang topik matematika ditemukan atau diciptakan. Kita pernah menyinggung ini Pak Wono. Nah, sebetulnya di artikel tadi Two Forms of Beauty itu dilanjutkannya yang eksepsional, yang dielaborasi lebih lanjut oleh dia. Banyak keindahan matematika itu di hal-hal yang eksepsional itu. Dia cerita Newton menemukan hukum gravitasi dan kemudian orbit planet-planet gitu ya. Dibandingkan dengan Kepler yang berharap orbitnya tuh bundar begitu ya atau lingkaran. Newton lebih terbuka dan akhirnya kita. Tapi mungkin sorry Pak Indra, saya potong sedikit.
Kepler itu lebih dahulu dari Newton ya. Iya, justru itu Kepler duluan, tapi kan Newton Kepler memberikan tidak sampai ke penemuan penjelasan itu. Dia hanya hukum Kepler berapa 1 2 3 tuh hanya areanya sama dan ya. seterusnya ya. Tapi kan penjelasan orbit-orbit itu akhirnya oleh Newton belakangan memang justru. Ya. Jadi maksud saya Kepler nggak nyampe gitu karena dia berharap keindahan yang menurut dia terlalu sempurna. Dia mengharapkan suatu keindahan yang ternyata tidak seperti itu. Jadi ada konsep keindahan yang kadang-kadang kita meleset juga gitu. Keindahan yang kita harapkan tuh lingkaran misalnya. Bukannya si Kepler juga akhirnya menyimpulkan bahwa orbitnya itu nggak lingkaran loh. Iya, tapi dia nggak sampai ke ininya ya, nggak sampai ke verifikasi dan ininya ya. Memang hukumnya kan disebut hukum Kepler juga gitu kan, tapi penjelasannya itu kan semua akhirnya oleh gravity law-nya. Kalau yang saya tangkap jadi si Kepler tuh hanya menjelaskan orbitnya harus berbentuk apa gitu. Iya, iya. Nah, Newton yang bisa pinpoint dia harus ada di mana gitu karena dia ya saya sebagai itu. Kalimatnya tidak ini saya refer teman-teman ke artikelnya deh ya. Tapi intinya keindahan yang kemudian berkaitan dengan fenomena alam itu terkait dengan topik kita waktu itu kan, matematika ditemukan atau diciptakan. Nah, lalu ada kalimat tadi yang rada arogan gitu ya gitu. Tapi ya sebagian matematika memang begitu barangkali gitu. Gimana Pak Wono? Ya, kalau saya melihatnya sebetulnya Kepler, kalau tadi itu bukannya salah ya, tapi kalau tidak ada Kepler mungkin Newton nggak akan menemukan itu gitu. Jadi itulah luar biasanya ilmu pengetahuan itu ya, bahwa katakanlah seperti Einstein dengan ruang space time-nya tanpa Minkowski mendefinisikan ruang space time tahun 1860 berapa 1905-nya itu mungkin Einstein tidak bisa menjelaskan teori gravitasi time space-nya gitu. Jadi maksud saya apa ya tadi mungkin kalau saya lebih menggunakan Newton bisa lebih memberikan dia bisa memberikan keterangan karena Kepler sudah memberikan fakta-fakta yang mungkin sangat membantu sehingga masih ada selalu ada gap gitu kan, ada problems-nya dan problems itu yang kemudian diperbaiki oleh orang berikutnya gitu ya. Ya ini poinnya bukan mengecilkan ini Kepler. Saya share ya poinnya ya. Kalimat saya tadi mungkin memang ingin singkat. Ini sudah tampak ya. Ya. Jadi ini tentang beauty yang eksepsional. Sebentar. Bahwa luar biasa juga si Newton bisa hanya sekedar intuisi. Ini nih kalimatnya. X pangkat. But while Kepler was initially late. Astra itu kayak agak kesasar ya. Jadi tentu kontribusinya iya, tapi bukan poinnya itu gitu. Tapi andaikan Kepler ketemu jalannya sebetulnya itu selesai sama Kepler semua gitu loh. Ya. Tapi kontribusinya jelas dia udah membuka jalan. Dia sudah membuka jalan, hanya ketemu jalan buntu sedikit lah gitu loh. Iya. Kira-kira gitu yang maksud tulisannya. Dan itu ada hubungannya barangkali dengan keindahan yang diharapkan. Keindahan yang kadang-kadang kan kalau ketika kita sedang membuktikan sesuatu, kita berharap
buktinya bagus dan seterusnya, ternyata enggak gitu. Itu kalimat si Gilbert tadi, ternyata jalannya kadang-kadang messy gitu, apa jalannya itu, dan kadang-kadang kita jadinya berhenti sementara orang lain melanjutkan gitu, orang lain melanjutkan ketemu akhirnya gitu. Ya. Ada juga yang menyebut bahwa apa itu 1 kali berapa 1 berapa angkanya berturutan, kali itu 1 kali 9 ya. Iya, itu terus 1. Ada juga yang menulis Beauty of Mathematics katanya. Oh, aduh, itu ya saya suka ini aja, hehe gitu. Sekarang ada jawaban magic hehe atau emoticon aja. Iya. Oke, ini udah 17.13. Kata penutup dari Pak Wono. Mohon maaf tadi saya menyita beberapa menit. Oh, nggak apa-apa. Memang saya kalau ngasih kuliah juga biasanya biar disita oleh beberapa orang. Oleh karena itu nanya ke orang ya. Eki fungsi kompleks ya waktu ya. Jadi saya kalau terima kasih sudah mengundang saya. Sehingga ya moga-moga belum pikun. Ya, kami berterima kasih juga tentunya pada Pak Wono yang sudah bersedia diundang sebagai tamu khusus acara Mindset ini. Ini Mindset yang ke-10 Pak Wono dan teman-teman yang mungkin baru mengikuti Mindset ini. Dan kita mengawalinya dari Mindset ke-0. Jadi sebetulnya semuanya ada 11. Jadi Mindset nomor 10 barangkali gitu ya, bukan ke. Mindset nomor 10 ini adalah Mindset ke-11. Saya akan mengakhiri seri pertama ini dengan episode 10 ini gitu. Jadi berharap topik ini memberikan tidak menjawab, tetapi justru kata Pak Theo merangsang teman-teman lebih lanjut gitu, memicu teman-teman lebih lanjut untuk ini matematika yang diomong ini apa sih sesungguhnya, kan gitu ya Pak Wono ya. Keingintahuan tuh justru juga dibangun melalui acara ini. Tentunya keingintahuan yang diharapkan pada teman-teman, keingintahuan pada level teman-teman semua ya, masing-masing ya, bukan pada level yang tadi kita bicarakan kan di sekolah gitu. Ini teman-teman udah lulus, soalnya baru diwisuda nih tanggal 17 Juli kemarin gitu kan. Tentu keingintahuannya masih ada pada level yang sekarang ini. Demikian juga Bu Heni, demikian juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih semuanya. Sekali lagi apresiasi juga pada Pak Wono. Saya nggak buatkan sertifikat Pak Wono, tapi rekaman acara ini barangkali bisa menjadi kontribusi Pak Wono juga kepada dunia pendidikan matematika di Indonesia, dan saya kira bila 1-2 guru yang kemudian terinspirasi, saya kira itu yang indah ya Pak Wono ya. Buat guru seperti dosen juga, kalau ada murid yang terinspirasi dan kemudian menemukan keindahan matematika ataupun kemisteriusan matematika lebih lanjut begitu, itu tentunya menggembirakan. Saya kira itu ya teman-teman ya, Pak Theo. Saya punya cerita yang bagus, satu boleh ya? Satu kalimat atau satu cerita? Satu cerita, tapi mudah-mudahan tidak terlalu panjang, true story ini. Jadi kalau tadi kan kita lihat yang Pak Wono cerita bagaimana dia kuliah S1 di bidang teknik sipil, terus kemudian merasa bosan dengan itu. Nah ini cerita yang agak berbeda nih.
ada seseorang yang bekerja di bidang teknik mesin sebenarnya. Tapi dia bekerja dan terus gigih di teknik mesin dan sampai satu saat dia menuliskan sebuah karya yang kurang lebih setebal sebuah disertasi dan mengajukannya kepada seorang profesor matematik. Dan profesor matematik itu melihat pekerjaan itu dan mengatakan, oh, this is good enough for a mathematical dissertation. I think you should write it out and apply for a position. Kemudian dia lakukan itu dan akhirnya dia sekarang menjadi salah seorang profesor matematik di bidang applied mathematics tentunya. Dia punya kontribusinya luar biasa besar dan luar biasa hebatnya di bidang matematika. Nah, what's the moral of the story? Ternyata being a mathematician, menjadi seorang matematikawan itu tidak dibatasi pada apa yang kita kerjakan. Tidak dibatasi pada posisi kita apa, sebagai guru kah atau sebagai apa. Tapi benar-benar sebenarnya yang dipertanyakan adalah cara berpikir kita. Cara berpikir kita, cara pendekatan kita, cara kita menyelesaikan problem, which is basically what mathematics is all about. The art of solving problem. Gitu. Oke. Jadi menurut saya that's the beauty of mathematics. Gitu. You don't have to do mathematics to be a mathematician. Kalau dikaitkan dengan topik yang lalu, matematika dan musik, ada musician yang kemudian ngambil PhD dalam bidang matematika juga dan kemudian jadi matematikawan. Ada dokter yang menulis buku The Birth of Numbers, buku matematika yang sangat tebal sekali. Dokter. Kalau dilihat, ini orang-orang yang dapat Nobel Prize di bidang kedokteran, kecilnya suka matematik. Oke, saya kira kita berakhir di sini. Terima kasih sekali lagi Pak Wono. Terima kasih teman-teman semua. Pak Theo, Pak Mas Adi, Eki, Anwar, Maximilian, Vale, Andi, Farah, Redmi, Firdaus, Nusur, Bu Heni, Ria, Syafri, Alfi, dan semuanya ya, teman-teman di YouTube. Bye, Pak Theo. Semua yang ada di sini. Terima kasih Pak Wono, Pak Hendra. Harus 1-2 kalimat keluar ini. Oh ya, tadi saya lupa, belum selesai. Ini episode terakhir seri pertama. Untuk seri kedua, jeda dulu 1 minggu ya. Kita lanjutkan 2 minggu yang akan datang. Sampai jumpa di Macet seri kedua dengan topik yang jauh lebih seru. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, top ya.